Halo crypto lovers, pengen tahu nggak sih sebenarnya investasi aset kripto ini cocok untuk siapa ya? Buat kamu cocok nggak ya? Buat aku cocok nggak ya? Buat orang tua kita cocok nggak ya? Apa cuma cocok buat anak-anak muda aja? Nah, nanti akan dijawab oleh narasumber saya hari ini. Tapi jangan lupa crypto lovers untuk subscribe, like, dan juga nyalain loncengnya ya. Udah ada Mbak Marsha Karindra selaku Public Relations Toko Kripto hari ini. Halo Mbak Marsha, Hai Mbak Nadia, apa kabar Mbak Marsha? kabar baik. Mbak Nadia gimana? Alhamdulillah kabar baik juga. Mbak Marsha, langsung aja kita ngobrol-ngobrolnya ya Mbak Marsha. Boleh, boleh. Nah, investasi kripto ini apa memang cocok untuk semua orang sih Mbak Marsha? Atau hanya cocok untuk anak muda aja? Kenapa sebenarnya? Kalau menurut aku pribadi sih ya, sebenarnya kalau investasi aset kripto itu cocok untuk segala usia. Mau muda, mau tua, produktif atau udah nggak produktif lagi. Tapi mereka harus memahami juga profil investasinya masing-masing tuh sebenarnya kayak apa sih gitu kan. Apakah sukanya yang ambil risiko karena kayak investasi aset kripto kan harganya juga seperti yang kita tahu fluktuatif gitu kan. Atau sukanya yang aman-aman aja mungkin ya udah investasi emas gitu. Jadi perlu kita pahamin juga sih kayak sebenarnya kita nyamannya tuh di mana sih investasinya kayak gitu. Oke, jadi sebenarnya memang untuk kalangan mana aja, baik tua maupun muda, tetapi lebih ke tanyakan diri sendiri dulu. Sebenarnya kita tuh lebih Iya, cocok ke investasi yang mana ya Mbak Marsha? mm, Yang high risk, bener high banget. return, atau mau cari yang aman aja dengan investasi emas, atau mungkin dengan investasi lainnya. Nah, melihat peningkatan jumlah dari investor kripto saat ini, apakah memang didominasi oleh anak muda Mbak Marsha? Kalau misalnya ngomongin dominasi anak muda ya, kalau di toko kripto sendiri itu kita lihat tuh mayoritas investor emang rentangnya itu di sekitar 20 tahun gitu. Cuma kan sekarang kan arus informasi juga udah banyak banget ya Mbak, udah lebih banyak anak muda mungkin yang di bawah 20 tahun pun udah lebih melek finansial dan berusaha untuk coba investasi berbagai macam nih termasuk aset kripto. Apalagi itu kan kita bisa lihat di pemberitaan sekarang di sosial media, di media mainstream, itu kan lagi kencang-kencangnya banget nih investasi aset kripto kayak cuan, cuan, cuan dan segala macam. Pastinya itu tuh ningkatin apa ya fear of missing out, FOMO Mhm, nih bahasa bahasanya anak-anak sekarang. ya. Jadi mereka FOMO pengen tahu kan kripto tuh apa sih? Gimana sih cara mainnya? Gimana cara Hmm. investnya? Gimana cara dapet cuan yang lebih banyak kayak gitu. Menurut aku itu sih salah satu faktor kenapa selain emang mereka udah aware, udah lebih melek finansial, tapi harus informasi itu juga sih yang bikin mereka mungkin lebih banyak anak muda yang coba-coba investasi di aset kripto. Oke, aku setuju banget nih karena anak muda generasi Z itu FOMO banget ya Mbak Marsha. Takut sekali kehilangan Bener. momen, takut sekali aku nggak bisa Iya, ikutan yang lain, aku nanti telat nih gimana dong gitu kan. Nah, iya. mungkin Jadi kalau karena teman-temannya posting gitu kan, jadi kayak ya udah ikutan aja. benar banget. Kalau misalkan ngobrol langsung, yang lain ngomongin, aku kok nggak tahu apa-apa gitu kan. Jadi mungkin hal-hal Iya tersebutlah yang bener. membuat investasi kripto sangat didominasi oleh anak muda. Nah, kalau ada menurut Mbak Marsha, usia berapa sih sebaiknya kita mulai berinvestasi, terutama di saat agresif seperti kripto saat ini? Hmm. Ini kalau menurut aku pribadi ya, kalau misalnya milih investasinya langsung agresif yang aset kripto, mungkin sekitar 20-an itu kan biasanya kita udah mulai lebih matang ya dalam bersikap udah nggak terlalu emosional gitu ngambil keputusan finansial itu kayak apa dan banyak juga di usia segitu yang memang misalnya mereka usaha atau apa udah punya pendapatan pribadi karena kan investasi ini kan sebenarnya bertujuan untuk ngembangin aset atau uang yang kita milikin tuh kayak gimana kan bisa mulai dari investasi yang mungkin konvensional dulu emas reksadana atau aset kripto tapi yang perlu di apa ya dipahamin sama anak-anak muda juga sebenarnya
kayak investasi aset kripto pun em, itu tuh nggak harus mahal gitu. Ibaratnya di toko kripto kita 50.000 udah bisa investasi aset Mhm. kripto kan. Jadi mulai dari kecil dulu. Ibaratnya mungkin kalau aku masih SMA 17 tahun gitu, ada uang Mhm. jajan gitu kan. Ya udah disisihin aja sedikit-sedikit. Misalnya 50.000 coba dulu apa namanya investasi aset kripto sambil pelajarin juga profil asetnya tuh sebenarnya seperti apa sih. Oke, jadi kalau menurut Mbak Marsha ya, baiknya di umur 20 tahunan, di mana sudah mungkin ada beberapa yang mulai mendapatkan, uang ya setiap bulan dari hasil pekerjaannya, Mm-mm. jadi baiknya disisihkan daripada beli kopi-kopi nggak jelas ya Mbak Marsha. Mendingan lima puluh Oh, ribu sudah bener, bisa bener. heeh, mendingan 50 ribu sudah bisa start investasi di toko kripto. Nah, lalu apa Iya. saja sih yang sebaiknya dilakukan oleh anak-anak muda ini ketika akan mulai berinvestasi kripto, Mbak Marsha? Apalagi mereka juga masih sangat emosional kan? Bener banget. Jadi kalau menurut aku sih yang paling kuncinya itu adalah gimana kita tuh memanfaatkan resource yang kita punya sekarang sih. Kayak kita kan pasti anak-anak muda ini kan pasti punya gadget lah ya. Gimana kita manfaatin gadget kita itu untuk cari informasi dari sumber-sumber yang kredibel itu untuk pelajarin dulu sebenarnya investasi kripto ini apa sih, teknologi blockchain tuh apa sih gitu, aset kripto tuh ada apa aja sih gitu. Mungkin itu yang bisa kita cek dulu gitu. Biasanya kan kita ngecek sosial media, ih kok teman gue apa namanya investasi kripto ya, apa sih investasi kripto gitu. Itu bisa dicek dulu sama teman-teman, apalagi anak-anak muda ini kayak kalau di toko kripto tuh kita tuh ada punya namanya toko news, jadi kayak portal berita gitu. Kita biasanya kasih tuh berita-berita informatif yang update seputar aset kripto, teknologi blockchain, dan kerja juga sama kayak beberapa media partner yang memang di ranah kripto dan tech kayak gitu. Terus Mhm. yang paling penting juga dilakuin sih sebenarnya sebelum investasi adalah jangan sampai impulsif buying karena FOMO cuma ngelihat temen aja di medsos yang posting-posting terus misalnya pakai akhirnya dia mau coba investasi aset kripto tapi pakai uang-uang yang nggak sesuai porsinya nih misalnya seharusnya ini uang buat bayar kuliah tapi ya udah deh bayar kuliah masih nanti investasiin dulu aja di aset kripto gitu karena kan eh, ini kan sangat fluktuatif ya kalau misalnya kita nggak memahami dulu gimana cara apa namanya investasinya takutnya eh, kita pengennya cuan malah nanti bos kayak gitu sih jadi memang pahamin juga porsi-porsi kita untuk investasi gimana jangan sampai impulsif. Oke. Nah, selain memahami kita jangan sampai impulsif, juga tentunya harus banyak cari tahu juga ya Mbak Marsha. Dan di toko kripto sudah disediakan toko news, itu bisa dilihat di website toko kripto ya Mbak Marsha? Toko news itu Bisa ya? bisa, bisa cek. Oke. Nah, jadi nanti kalau masuk ke website toko Mhm. kripto, di situ ada, Mhm. toko news, bisa langsung diklik aja, kita ada udah langsung kelihatan tuh, berita-berita terkini tentang aset kripto. Nah, crypto lovers bisa langsung sambil ngecek di website toko kripto. Jadi baiknya memang kita tahu dulu apa sih tentang aset kripto dan kalau di toko news banyak sekali informasi yang bisa teman-teman dapat. Bagaimana sebaiknya teman-teman crypto lovers mengukur risk profile mereka sendiri? Hmm, iya. Sebenarnya tuh yang paling penting menurutku adalah financial check dulu ya Mbak Nadia kayak Mhm. sebenarnya kemampuan kita tuh karena kebutuhan kita tuh kayak gimana kan pasti tiap bulan misalnya kita ada pendapatan gitu kan kebutuhan kita tuh sebesar apa sih gitu apakah kita harus ngecek apakah kita masih ada beban dalam arti misalnya ada hutang atau cicilan misalnya kayak gitu karena kan itu lebih pasti dan harus harus kita apa ya itu tanggung jawab yang harus kita penuhi dulu setiap bulannya gitu kan untuk kedua itu gitu baru dari situ kita nggak bisa ngeliat kan kayak berapa sih porsi apa namanya aset kita yang bisa kita taruh nih buat investasi ini nah dari situ mungkin kita bisa kan sekarang banyak banget ya bisa browsing gitu kan suka ada semacam kuesioner atau tes gitu yang dimana ada pertanyaan-pertanyaan untuk nentuin sebenarnya kita di kategori apa sih
apakah kita di konvensional, ataukah kita di profil yang moderat, atau sebenarnya kita tuh orangnya mau kok ngambil resiko gitu kan. Jadi lebih agresif investasinya. Nah, dari hasil itu biasanya tuh ada rekomendasinya tuh kayak investasi apa sih sebenarnya yang cocok buat kalian gitu. Dan diukur juga dengan seberapa besar alokasi investasi yang bisa kalian lakukan. Itu sih sebenarnya. Oke, jadi teman-teman memang banyak sekali hal yang bisa dilakukan, apalagi di dunia maya ya, Mbak Marsha. Hmm, Jadi cari tahu aja bener banget. sendiri kira-kira kita cocok nggak ya di investasi kripto, dan yang paling terpenting adalah Hmm, kita jangan sampai memakai uang yang memang akan dipakai nantinya. Misalkan uang kuliah dipakai untuk investasi kripto, iya, jangan ya Mbak Marsha ya. Jadi untuk teman-teman itu yang jangan paling sampai. penting, jangan sampai nanti kalau misalkan sudah loss, aduh nyesel banget deh. Itu yang terjadi Iya, di dunia nyata saat ini ya Mbak Marsha. Banyak bener, banget yang bener, bener. kehilangan duit cuma karena investasi kripto. Karena apa? Karena mereka tidak bisa mengukur risk profile mereka sendiri, tidak bisa mengukur keuangan mereka sendiri. Jadi ada baiknya Hmm, ask yourself, tanyakan diri dulu pengeluarannya seperti apa, dan hmm. juga untuk berinvestasi kira-kira mau di-spend sebanyak apa. Dan ada baiknya spend-nya pelan-pelan aja dulu ya Mbak Marsha, nggak usah Iya, terlalu bener. banyak dulu, jadi sambil kita ngulik-ngulik tentang aset kripto lebih lanjut, kita bisa Iya, spend lebih banyak lagi di berikutnya. iya. Apakah sebaiknya masyarakat yang mungkin usianya sudah bukan usia produktif, tidak bisa berinvestasi di aset kripto? Menurut Mbak Marsha bagaimana? Hmm, menarik sih. Karena kan walaupun bukan usia produktif itu menurut aku masih bisa investasi Hmm, di aset kripto, tapi balik lagi tahu kadar profilnya kayak gimana kan. Biasanya mhm. kalau di umur-umur segitu kan mereka sebelumnya udah mulai coba nih investasi nih Mbak. Entahkah itu saham atau reksadana atau emas gitu kan. Jadi mungkin bisa melihat investasi aset kripto ini sebagai salah satu pilihan untuk mereka tuh melakukan diversifikasi investasi gitu. Jadi kita juga biasanya selalu bilang ke teman-teman investor dan segala macam, eee, coba aja kita diversifikasi investasi. Misalnya kayak kalau kita punya porsi uang untuk investasi gitu, mungkin nggak semua ditaruh di aset kripto yang high risk gitu. Misalnya kita bisa naruh juga di instrumen investasi lain yang apa namanya memang mungkin lebih stabil, lebih aman kayak gitu kan. Apalagi kalau kita kan kalau bukan usia produktif kan mungkin akan lebih apa ya, perhitungan lah ya Mbak, misalnya Mhm, karena ini kan untuk jangka panjang ke depannya gitu. Pun iya, kalau di aset kripto pun kan kita juga bisa kasih saran juga diversifikasi investasi melalui koin atau token yang kita pilih gitu. Karena ada beberapa koin yang mungkin bisa buat long run, di mana itu koin-koin yang lebih stabil, yang market cap-nya lebih besar gitu. Ada juga koin-koin yang memang ini untuk jangka pendek aja, kayak gitu sih. Jadi, makanya tadi balik penting banget juga sih sebenarnya mau kita muda, tua, atau produktif atau enggak, sebelum masuk ke investasi aset kripto lebih lebih tepatnya, cek pelajarin dulu, kayak gitu sih. iya. Setuju, karena investasi apapun kita tetap harus mempelajari dulu. Apapun kita tetap harus mempelajari dulu, apalagi investasi aset kripto yang high risk, high return. Jadi kalau menurut Mbak Hmm, Marsha, boleh banget walaupun sudah bukan usia produktif, masih tetap bisa berinvestasi di aset kripto. Tetapi alangkah baiknya jika didiversifikasi ya Mbak Marsha, atau hmm, mungkin memang memilih koin-koin yang lebih aman untuk jangka iya, panjang. Jadi silakan dipelajari aja, jangan capek belajar ya teman-teman crypto lovers. Masyarakat yang usianya sudah tidak produktif, itu aset kripto mana aja yang sebaiknya dipilih? Untuk anak muda dan juga untuk masyarakat yang bukan usia produktif lagi. mhm. Sebenarnya mungkin mirip sama jawaban aku yang sebelumnya ya Mbak Nadia, Mhm, kayak mhm, kita mhm, cek tuh profil investasinya kayak gimana, terus objektifnya mau apa, mau long run kah, mau jangka panjang kah, atau jangka pendek gitu. Karena kan sekarang ada juga mhm. koin-koin yang misalnya ngebantu buat game atau apa kan buat anak-anak muda sekarang gitu. Jadi mungkin itu yang bisa dipakai untuk jangka pendek misalnya. Tapi kalau misalnya Mhm, jangka panjang mhm. seperti aku bilang,
lebih cari stablecoin yang emang koin secara market cap-nya itu lebih lebih besar kayak gitu. Oke, Mbak Marsha. Tadi sudah Mbak Marsha sebutkan, baiknya coba di stablecoin. Nah, stablecoin-nya apa aja sih menurut Mbak Marsha? Boleh nggak dikasih tips atau sedikit bocoran ke teman-teman crypto lovers nih? Biasanya tuh teman-teman crypto lovers mungkin bisa kali ya ngecek di kayak coin market cap gitu kan. Kita tuh ada di situ bisa ngelihat kayak koin-koin apa sih yang memang secara market cap-nya tuh besar gitu, yang mungkin lebih aman untuk investasi jangka panjang kan. Kalau kita lihat di market cap kan ada kayak Bitcoin atau Ethereum atau Tether gitu kan yang memang apa namanya jatuhnya di beberapa pilihan stablecoin kayak gitu sih Mbak Nadia. Oke, jadi teman-teman crypto lovers mungkin sudah lebih dapat pencerahan nih dari Mbak Marsha. Kira-kira mau start atau mulai berinvestasi di mana aja. Kalau toko kripto sendiri punya koin sendiri nggak sih Mbak Marsha yang bisa dibeli untuk teman-teman crypto lovers dengan harga murah? Bisa banget sih sebenarnya kalau dari toko kripto sendiri kita punya yang namanya toko token atau TKO gitu yang bisa jadi pilihan juga buat teman-teman nih yang mau apa namanya investasi aset kripto bisa juga apa namanya koin dari kita. Namanya TKO. Oke, bisa langsung dicek juga, langsung buka website toko kripto, tadi sudah disebutkan koin-koin apa aja. Jadi crypto lovers, kapan lagi langsung aja sekarang kalau misalkan mau memulai investasi di aset kripto. Nah, gimana nih, kamu sudah mulai ngerasa cocok nggak ya untuk berinvestasi di aset kripto? Terima kasih sebelumnya untuk Mbak Marsha atas waktu yang sudah disempatkan kepada kami. Udah bikin kita Terima semua kasih. makin iya, udah bikin kita semua makin melek nih tentang kripto. Dan buat kamu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga nyalain loncengnya ya. Saya Nadia pamit, bye-bye.